Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita telah memasuki hari yang baru, bulan yang baru. Kita bersyukur sama Tuhan sama-sama ya. Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur boleh memasuki hari baru. Kami boleh memasuki bulan yang baru. Kami percaya kepadamu Tuhan ada berkat-berkat baru yang Tuhan akan limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Sebelum beraktivitas Tuhan, kami mau duduk sama-sama dengan Engkau. Kami mau duduk sebagai seorang murid. Mari Tuhan, urapi setiap kami anak-anak-Mu, supaya kami bisa mendengar Tuhan bicara apa, Tuhan tuntun apa sepanjang hari ini. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Urapan yang baru turun atas hamba-Mu ini. Fresh anointing turun ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Wow, puji nama Tuhan. Apa kabar saudara? Saya yakin keadaan kita semua baik. Amin ya. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-7 di tahun 2024. Katakan amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus baik. Apa saja yang menjadi keadaan kita hari-hari ini, tetap mengucap syukur. Tuhan baik. Amin. Ayo kita saat teduh sama-sama. Tuhan bicara apa hari ini? Buka kitabnya di kitab Ibrani 5 ayat yang ke-11 sampai 14. Buka di kitab Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Ayo, Tuhan mau bicara apa kepada kita? Judul perikopnya adalah peringatan supaya jangan murtad. Tema saat teduh pagi hari ini adalah jangan padamkan roh. Wow, ya. Yuk, kita buka ayat yang pertama. Ayat yang ke-11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan pada yang jahat. Jelas banget firman Tuhan ini. Yang pertama, ya, bahwa biarlah kita dituntun sama Tuhan. Apa saja yang kita dengarkan firman Tuhan hari ini, menegur kita, menyatakan kesalahan dalam kehidupan kita, tujuannya cuma satu, yaitu pertobatan. Perhatikan di ayat yang pertama. Tentang hal itu. Tentang hal apa saudara? Tentang hal pertobatan itu. Banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu lamban dalam hal mendengar. Seringkali kita itu lamban dalam mendengar. Makanya kesusahan bagi contoh, ketika seorang hamba Tuhan seperti saya memberitahu, menasehati berkali-kali kepada jemaatnya, tetap aja nggak mau melakukan. Kesusahan untuk menyampaikan. Karena apa? Karena banyak sekali kita itu lamban dalam mendengar. Mengapa kita menjadi orang yang bebal? Mengapa kita tidak bisa bertumbuh? Mengapa kita tidak mengalami terobosan? Mengapa tidak ada perubahan dalam kehidupan? Karena kita lamban mendengar tapi cepat sekali untuk berkata-kata. Contohnya apa? Lamban mendengar itu adalah kita cenderung untuk melihat persoalan kehidupan kita, sehingga kita itu banyak berbicara, tapi tidak bisa mendengar perintah Tuhan. Tidak bisa mendengar tuntunan Tuhan. Jadi yang mau diajarkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan mau. Yang namanya murid, makanya penting sekali kita itu duduk sebagai seorang murid. Kita harus pastikan dulu. Seringkali kita itu, kita mencoba untuk menggurui guru kita. Ya toh ya. Seringkali pada saat sesuatu hal tidak terjadi dalam kehidupan kita, kita lalu mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kalau kayak begini kan nanti jadinya seperti ini, kok Tuhan lamban sekali.
Kok Tuhan terlambat sekali memberikan pertolongan? Seringkali kita seperti itu, bukan? Makanya firman Tuhan pagi hari ini dikatakan, lambanlah berkata-kata, cepatlah untuk mendengar. Penting sekali duduk sebagai seorang murid. Pada saat kita diminta untuk mengampuni misalnya, dunia selalu mengatakan bahwa ya nggak bisa lah sembarangan ngomong untuk mengampuni. Memangnya enak ya mengampuni? Kok pikir saya tidak terluka? Nah, kita berusaha untuk mencurahkan isi hati kita, ngomong terus. Ya, seperti sampah yang ditaruh di dalam plastik, yang baru dibuka sedikit saja sudah menimbulkan bau. Demikian pula ketika kita diminta untuk mengampuni. Maka yang ada dalam kehidupan kita adalah yang gak mudah, gak segampang itu bicara. Karena saya dilukai, karena saya ini. Padahal firman Tuhan disuruh apa? Ampunilah sebanyak berapa kali, saudara? 70 kali 7 kali. Yang artinya semuanya itu gak terhingga. Dalam waktu 1 hari Tuhan katakan sebelum matahari terbenam, hendaklah semuanya itu sudah selesai. Seringkali kita suka nego dengan firman Tuhan. Kita ambil firman Tuhan yang enak-enak buat kehidupan kita. Yang enak buat daging kita, kita ambil. Kita aminkan. Kalau ngomong tentang mujizat, wah langsung kita aminkan. Yes, amin. Gitu. Tapi kalau untuk perintah untuk mengasihi Tuhan, perintah untuk mengasihi sesama, perintah untuk mengampuni, perintah untuk melayani, perintah untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nanti dulu Tuhan, keadaan saya belum berubah. Nah, seringkali itu yang dikatakan bahwa di kitab Ibrani ini, kita itu lamban dalam mendengar. Makanya tidak heran kalau tidak terjadi terobosan. Tidak terjadi perubahan. Seberapa banyak kita yang hari-hari ini tuh mandek. Aduh, capek banget. Sudah melakukan banyak hal. Gak ada hasil. Doa rasanya tuh udah capek banget. Capek. Frustrasi. Gak tahu lagi harus seperti apa. Rasa-rasanya mau marah sama Tuhan itu tuh udah gak bisa lagi. Mau cari jalan keluar sendiri gak bisa lagi. Semuanya pintu tertutup. Ini akibat dari lamban dalam hal mendengar. Jadi makanya sampai dikatakan tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Ini kan bahasa Alkitab itu kan sebenarnya bahasa sehari-hari. Bahasa yang gampang untuk dipahami. Tetapi seringkali yang membuat susah untuk kita terima itu apa toh? Karena negosiasi itu. Inginnya adalah firman Tuhan yang menyenangkan hati kita. Ya nggak mungkin lah Bu, nggak bercerai. Ibu tahu sendiri kan, saya kena KDRT. Apa iya saya harus hidup dengan pasangan yang seperti ini? Gila. Terkadang pilihannya adalah kita mau mendengarkan Tuhan atau kita mau mendengarkan dunia. Pilihannya hanya itu kok. Kita mau menyembah Tuhan atau menyembah Mammon, itu pilihan kita. Karena kita tidak bisa hidup di dalam dua Tuhan. Kaki kita kemana, kaki yang satunya lagi kemana. Gak bisa juga. Yang ada kita akan mengalami kematian, bukan? Mari sadar diri betul bahwa yang membuat terobosan terjadi itu adalah tuntunan Tuhan. Kalau kita mengatakan bahwa tuntunan Tuhan itu penting, berarti kita sedikit bicara, tetapi lebih banyak mendengar. Makanya saudara, doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, itu artinya adalah kita itu seperti begini. Seperti aku gak tahu lagi lah mau kayak apa. Aku mau nyenengin hati Tuhan sajalah. Kalau aku ngoceh-ngoceh terus yang ada aku hanya sakit. Kalau aku mengeluh terus yang ada aku frustrasi. Lebih baik aku datang kepada Tuhan, aku nyembah Tuhan, aku senengin hati Tuhan. Apakah kita ada di posisi itu? Ini disebut dengan lamban bicara. Karena dia mendengar bahwa memuliakan Tuhan jauh lebih penting. Mengasihi Tuhan itu jauh lebih penting. Ini sudah tanggal 1 Juli 2024.
bulan yang baru, hari yang baru. Tekanan demi tekanan kita hadapi. Pasti sebentar lagi mau bayar utang toh. Apakah kita masih ada semangat untuk mengatakan, Tuhan, wah Tuhan udah hari baru, aku gak tahu lagi Tuhan. Aku mau sembah Tuhan saja. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Apakah kita masih menyukakan hati Tuhan? Waktu kita datang kepada Tuhan, tidak dengan serentetan pokok-pokok doa. Atau kita duduk di dalam hadirat Tuhan seperti ini. Ya Tuhan, hamba-Mu mendengar Tuhan. Hamba-Mu mendengar Tuhan. Tolong tuntun saya Tuhan. Tolong tuntun saya. Lamban mendengar. Hati-hati. Kita harus tahu. Status kita adalah murid. Yang namanya murid itu adalah duduk diam, melihat situasi, melihat kondisi kita seperti apa, lihat gurunya ngomong apa. Itu murid. Murid tidak banyak komplain. Kok begini? Murid akan terus mendengar gurunya bicara apa. Amin ya. Ayat berikutnya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Perhatikan baik-baik. Sudah seharusnya menjadi pengajar. Yang artinya apa toh? Sekarang coba cek, kekristenan kita sudah sampai di mana? Usia kita sekarang sudah berapa? Kita masuk Kristen sudah berapa lama? Kenal Tuhan Yesus sudah berapa lama? Tahu, mendengar nama ini sudah berapa lama? Tapi apakah kita sudah bisa menjadi pengajar? Pengajar di sini bukan seperti saya yang berkhotbah begini, bukan saudara. Pengajar di sini adalah yang pertama, bisa menjadi contoh bagi orang lain. Orang akan melihat cara kita hidup. Yang kedua, apakah kita bisa menjadi penasehat bagi sekeliling kita, keluarga kita, sehingga orang akan mendengarkan perkataan kita. Itu pengajar. Atau jangan-jangan kita yang justru hidup menjadi batu sandungan. Tahu firman Tuhan tapi kita tidak mau melakukan. Tahu firman Tuhan tetapi kita masih negosiasi dengan firman Tuhan. Tahu firman Tuhan tapi mengajak yang lain untuk turut dalam dosa. Atau nggak tahu lagi harus seperti apa. Nggak tahu lah Bu, banyak pikiran saya Bu, frustrasi saya Bu. Nah, ketika kita kekristenan kita mandek sampai di situ, tidak heran saudara, ketika pasangan kita nggak mau mendengarkan kita, anak-anak nggak mau taat sama kita, karena kita sendiri tidak bisa menjadi contoh bagi orang lain. Kita nggak bisa saudara minta pasangan itu nurut, manut sama kita. Sementara dengan Tuhan kita tidak nurut. Dengan firman Tuhan kita nggak nurut. Kita nggak bisa suruh anak, kamu jangan contoh mama. Mama memang banyak dosa. Tapi kamu contohlah Tuhan Yesus. Itu statement salah. Anda melempar tanggung jawab kepada Tuhan, tapi diri sendiri tidak melakukannya. Saya sering sekali mendengar statement itu. Jangan lihat kehidupan saya, tapi lihatlah bagaimana Yesus ngajarin kita. No. Saya banyak sekali masa lalu saya yang buruk sekali. Tapi bagi saya masa lalu itu adalah sampah. Sudah selesai. Waktunya berbenah. Memang butuh waktu yang lama untuk mengembalikan kepercayaan kepada Tuhan, mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat, apalagi kepada keluarga kita. Memang cukup lama kita butuh waktu. Tetapi waktu Tuhan itu sempurna. Selama kita memiliki kehidupan yang benar di mata Tuhan, maka orang-orang di sekeliling kita akan melihat, oh ternyata istriku, suamiku sudah berubah. Nah, lihat kondisi kita seperti apa. Makanya
Di sini dibilang ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Yang ada itu seharusnya posisi kita ini adalah mendoakan orang lain, menguatkan orang lain, ya toh? Kita datang kepada orang-orang di luar sana, kita bawakan makanan mungkin, kita bawakan pakaian mungkin, atau kita bawakan sembako. Kita mendoakan mereka, menguatkan mereka. Lah posisi kita apa sekarang? Atau kita hanya sebatas bangga dengan KTP kita, aku Kristen loh, aku pengikut Yesus loh, aku sudah melayani Tuhan loh selama puluhan tahun. Tapi apa hasilnya? Coba cek saudara, ini penting sekali. Karena terobosan di dalam kehidupan kita. Ingat ya, sewaktu Tuhan Yesus berada dalam pencobaan, hidup di pencobaan di padang gurun ya, di kitab perjanjian baru, Tuhan Yesus bicara apa? Ketika iblis bilang, kalau engkau bisa ubah batu ini menjadi roti, Tuhan sampai katakan apa? Hidup itu tidak hanya sekedar makan dan minum. Hidup bukan hanya karena roti saja, tapi firman hidup. Bagaimana cara kita hidup itu penting sekali. Karena terobosan dalam kehidupan kita. Kalau pikiran kita hanya sebatas yang penting utangku lunas, yang penting aku sembuh dari sakitku, yang penting terjadi nggak jadi cerai, yang penting anakku bahagia. Kalau hanya sebatas itu saja, kita hanya membutuhkan makanan saja. Makanan, minuman, pakaian, rumah, udah cukup. Makanya begitu ditelan oleh badai persoalan, mati kita. Tidak ada kekuatan apapun. Tetapi di dalam kitab Ibrani ini, Paulus mencoba mengajarkan kepada kita, janganlah kita itu gampang murtad. Murtad itu nggak hanya sekedar pengertiannya pindah agama loh saudara. Sewaktu kita menyalahkan Tuhan, sewaktu kita kecewa dengan keadaan kita tidak percaya kepada kuasa Tuhan, itu sudah murtad. Karena murtad itu pengertiannya adalah kita meninggalkan rasa kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita melepaskan rasa percaya kita kepada Tuhan, itu sudah murtad. Jadi bukan tentang pindah agama. Seringkali seberapa sering kita itu melakukan itu. Makanya dijelaskan secara detail yang menyebabkan kita itu murtad apa toh? Tadi yang pertama adalah karena kita lamban di dalam mendengar tetapi terlalu cepat dalam berkata-kata. Makanya kita gampang murtad. Susah untuk percayakan kuasa Tuhan karena kita lebih sering menggurui. Lalu yang kedua, Paulus mencoba mengajarkan kepada kita sudah seberapa lama menjadi Kristen, sudah seberapa lama ini waktu berjalan terus, tetapi kita tidak pernah menjadi apa-apa. Kita masih suka dikit-dikit didoakan, dikit-dikit minta pengurapan, dikit-dikit minta dibantu, minta ditolong. Kualitas kekristenan kita mandek di situ. Kita nggak bisa lagi menjadi contoh bagi banyak orang. Coba dicek. Makanya penting sekali. Iblis itu tuh mencoba untuk menghancurkan kita nggak hanya sekedar perekonomian, saudara. Tetapi kualitas kehidupan kita itu penting sekali. Karena tujuan iblis adalah memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kalau kasih Tuhan dipisahkan sama iblis, kita sudah nggak bisa apa-apa lagi. Makanya yang terjadi apa toh? Perceraian, ya toh? Perselingkuhan, bisnis gak jujur. Kita jatuh dalam dosa terus karena kasih Tuhan lagi dipisahkan. Kalau ini kita tidak pegang, dasar-dasar kekristenan itu tidak kita pegang, kita akan lakukan itu saudara. Makanya hidup itu tidak hanya sekedar yang penting aku hidup lah, yang penting aku punya duit cukup lah, bisa makan hari ini udah cukup bu, udah cukup. No, kita butuh yang namanya terobosan agar supaya kehidupan kita nggak sembrono di kemudian hari. Kita nggak, contoh, gampang sekali gesek kartu kredit tanpa berdoa terlebih dahulu. Gampang sekali tanda tangan di bank untuk ambil pinjaman jangka panjang tanpa kita duduk berdoa dulu dengan Tuhan. Kita berpikir bahwa yang penting adalah aku punya toko, aku punya bisnis gede. Memang gak salah. Tapi kalau kita tidak berdoa, kita tidak tanya dulu kepada sang guru itu sendiri.
Makanya begitu kita sudah tidak bisa apa-apa lagi, kita mau lari kemana, saudara? Karena dasar-dasar kekristenannya kita tidak kita pegang. Zaman sudah susah, Bu. Ini tanggal 1, bentar lagi debt collector pasti datang. Saya nggak bisa lagi. Saya harus cari pinjaman kemana lagi. Nah, seringkali kita gali lubang, tutup lubang. Kita tidak bisa mendengar lagi Tuhan bicara apa. Makanya ketika kita itu lamban mendengar, saya ulang lagi ya. Ketika kita itu lamban mendengar, cepat bicara, biasanya adalah yang seringkali terjadi, kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Karena mulut kita bicara, pasti telinga kita akan mendengar suara kita dibandingkan dengan suara Tuhan. Makanya hati-hati sekali. Yang kedua, kualitas kekristenan kita seperti apa? Ada buahnya, saudara. Kita mau ngomong udah doa, Bu, udah puasa, udah semuanya, tetapi kalau buahnya tidak ada, makanya yang ada kita tuh frustrasi terus. Perhatikan, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Yang artinya apa toh? Masih suka debat? Sudahlah, kayak kemarin saudara ya. Saya pulang dari ibadah bersama dengan teman-teman saya begitu. Kebetulan drivernya adalah seorang perempuan dan dia pengikut Kristus. Dia dari agama seberang masuk menjadi pengikut Kristus karena menikah. Ketika ditanya oleh teman saya, sudah pergi ke gereja hari ini, Ibu? Oh, saya tidak pergi ke gereja. Saya tahu Tuhan tahu masalah saya. Saya tahu Tuhan juga pasti paham dengan saya kenapa saya nggak bisa pergi ke gereja. Saya percaya itu. Ini kan pengertian sendiri. Keselamatan itu bukan tanda pada saat kita dibaptis. No. Keselamatan bukan pada saat kita terima baptisan Roh Kudus bisa berbahasa roh. No. Keselamatan tetap harus kita kerjakan. Kalau untuk ibadah minggu saja kita tidak lakukan, kita sibuk dengan pekerjaan kita, ya jangan heran juga nggak terjadi apa-apa dalam kehidupannya. Yang ada kering banget, rasa frustrasinya luar biasa banget. Sampai si ibu ini, si ibu ini nih sebagai driver online, dia nggak pulang ke rumah, anaknya ditinggal, dia cari uang terus. Maaf, ini seperti yang kemarin saya bilang, diperbudak dengan kebutuhan agar supaya apa toh? Kasih Tuhan dalam kehidupan kita dipisahkan. Makanya tadi saya katakan, ketika iblis berhasil memisahkan kita dari kasih Tuhan, kita akan menjadi hidup yang sembrono, suka-suka. Kita menggunakan statement sendiri, seperti kemarin dikatakan si driver itu, gak apa-apa, Tuhan tahu kok keadaan saya seperti ini, wajarlah saya gak bisa pergi ibadah. Sudah tahu dari agama sebelumnya, masuk Kristen, harus banyak bertumbuh, harus banyak menghasilkan buah, ini tidak melakukan. Keselamatan tetap harus dikerjakan. Yang artinya apa toh? Keselamatan harus kita kejar. Amin. Jadi jangan hanya kita itu asas-asas yang pokok itu tuh kita lalaikan. Firman Tuhan yang perintah kitab Taurat, 10 perintah Allah, yang pertama saja. Masih ingat apakah itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Kalau kita mengasihi Tuhan, artinya kita ketemu sama Tuhan tiap hari toh. Tetapi untuk urusan itu saja kita nggak paham-paham. Kita datang kepada Tuhan hanya karena kalau duitnya nggak ada datang ke Tuhan, kalau berasnya habis datang ke Tuhan, kalau udah ditagih-tagih debt collector baru datang kepada Tuhan. Inilah yang disebut dengan asas-asas pokoknya itu baru. Baru dilakukan. Amin. Jadi jangan hal-hal yang sepele-sepele itu kita nggak ngerti. Bukan sepele, maksudnya adalah yang justru yang penting-penting itu. Maaf, saya koreksi. Yang penting-penting itu tuh jangan dianggap sepele. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Lakukan itu.
Jangan kita mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, tapi nggak pernah saat teduh, tapi nggak pernah pergi ke gereja untuk ibadah minggu, menggunakan statement sendiri. Tuhan tahu bahwa kebutuhanku banyak, aku harus kerja. Yang jelas Tuhan harus tahu, makanya diperbudak dengan kebutuhan. Ini loh cerita pada saat bangsa Israel diminta sama Tuhan keluar dari tanah Mesir. Itu bukan cerita kosong, saudara. Itu bukan dongeng. Itu yang terjadi sekarang ini. Seberapa banyak kita diperbudak dengan segala macam kebutuhan hidup. Kita kerja terus sampai mati-matian. Demi apa? Demi supaya kita bisa hidup. Seberapa banyak kita mati-matian jualan pagi sampai ke pagi. Nggak tahulah itu tidak dijaga tubuhnya, tidak dijaga hubungan dengan keluarga, pergi keluar kota terus yang dengan alasannya adalah untuk pekerjaan. Keluarga tidak diperhatikan, tidak ada hubungan antara suami istri, tidak ada hubungan antara anak dan orang tua. Karena yang pokok ini tidak diperhatikan. Menggunakan pernyataan sendiri, menggunakan statement sendiri bahwa Tuhan tahu kok aku punya persoalan. Udah, doa yang singkat aja cukup. Nanti berpuasa 7 hari cukup. Menggunakan pernyataan sendiri. Itulah yang menyebabkan kita tidak bisa mengalami terobosan. Ya, penting sekali saudara. Lalu berikutnya, dan kamu masih memerlukan susu. Nih perhatikan. Seperti tadi yang saya bilang, pokoknya firman Tuhan yang menyenangkan hati, saya katakan amin. Pokoknya tentang mujizat, yes. Tentang berkat, yes. Tentang terobosan keuangan, oh haleluya. Tetapi ketika perintahnya adalah, ayo cari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, diam semua. Aduh bu, gak ada waktu bu. Saya itu pagi-pagi harus melakukan ini, itu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, Tuhan Yesus itu melayani jiwa-jiwa tiap hari. Tapi dia ada waktu khusus untuk berdiam diri. Dia harus naik ke gunung untuk ketemu dengan siapa? Bapaknya. Memang betul Tuhan Yesus diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Tapi bukan berarti urapan dari Roh Kudus itu seperti seperti obat kuat yang dia bisa kuat tanpa sakit. Enggak begitu loh. Kita perlu yang namanya datang kepada Tuhan untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengajarkan pagi-pagi benar dia datang ke Bapaknya. Untuk apa? Berdoa. Lakukan aja itu. Makanya firman Tuhan itu kita harus baca supaya ngerti tuntunan Tuhan seperti apa. Kalau kita itu cuma pilih-pilih ayat firman Tuhan, itulah kenapa kekristenan kita mandek hanya sebatas berkat, mujizat, kesembuhan, cuman itu aja. Tapi kita tidak tahu bagaimana harus bertumbuh. Penting saudara, ya. Kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ditegur begini aja, lu ngomong doang aja enak. Nah itu, kesukaan minum susu. Orang mah ngomong doang mah, lu gak tahu keadaan susah begini. Nah ini keseringan minum susu. Kemarin ada yang komen di Instagram saya, dia bilang, pendeta itu banyaknya cuma nasihatin, tapi gak pernah bisa bantu. Selama kita masih mengandalkan manusia, selama kita kecewa dengan yang namanya perubahan hidup, kita akan menyalahkan orang, kita akan menyalahkan keadaan. Pendeta juga manusia saudara. Dia juga punya kebutuhan hidup sendiri. Gak gampang loh jadi pendeta. Kalau untuk urusan dengan pendeta saja kita kecewa, apalagi dengan Tuhan. Gak ada urusannya saudara. Sebenarnya pada waktu kita mengatakan bahwa pendeta aja gak pernah bantuin kita, bukankah kita itu diajarkan kepada Tuhan? Janganlah kita mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ngapain saudara sakit hati dengan pendeta?
merubah cara kita hidup. Saya pun begitu, mengajarkan kepada diri saya, kalau nggak ada ya sudah, saya diem saja. Kalaupun nggak ada, saya bisa saudara, telepon minta tolong sama teman saya, kakak saya, atau siapa begitu keluarga saya. Bisa saudara, tapi saya tidak pernah mengajarkan itu di dalam kehidupan saya secara pribadi. Karena saya mengenal betul siapa Allah saya. Itulah pentingnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Supaya apa-apa itu ngandalin Tuhan. Bu, emangnya hidup itu cuman doa. Hidup itu realita, Ibu. Memang betul. Realita kehidupan tanpa Tuhan yang ada seperti ini. Kita bikin statement sendiri. Makanya melupakan yang namanya kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok pernyataan Tuhan. Bikin statement sendiri. Asas pokoknya itu tidak dipegang. Asas pokoknya salah satunya apa? Mengandalkan Tuhan. Percaya dengan Tuhan dengan segenap hati. Mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Pernah nggak kita duduk dulu, mengutamakan Tuhan dulu, apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, kita cari Tuhan terlebih dahulu, pernah tidak saudara? Atau jangan-jangan kita nggak melakukan apa-apa. Kita hanya ngomong sama Tuhan, dan ketika perubahan kehidupan tidak terjadi, kita langsung marah dan kita meninggalkan Tuhan. Nah inilah yang diwanti-wanti oleh si Paulus. Supaya apa? Supaya jangan murtad. Ini judul perikopnya. Peringatan supaya jangan murtad. Jadi Paulus pun juga mengajarkan kepada kita semua bahwa Paulus tahu kok. Kita tuh butuh yang namanya sandang pangan papan, tahu. Tapi dasar-dasar ini harus kita pegang. Agar supaya tadi itu, ya, gali lubang, tutup utang dengan utang. Kita tidak cari dulu Tuhannya seperti apa. Kita tidak tahu bagaimana caranya Tuhan itu memberkati kita. Terobosan itu justru terjadi pada saat apa toh saudara? Tekanan. Jadi ketika kita tuh kalau mau melihat kemuliaan Tuhan itu nyata atau tidak, lihatlah pada saat kita diproses. Kalau kita mengatakan Tuhan itu sebenarnya ada nggak sih? Lihatlah pada saat kita diproses. Pada saat kita tuh ditinggalkan oleh banyak orang, pada saat engkau direndahkan sama orang, lihatlah kehadiran Tuhan itu ada atau tidak. Nah itu semuanya tergantung dari respon kita. Kalau respon kita tuh negatif terus, asas-asas kekristenan kita tuh nggak kita pegang, yang ada kita bilangnya apa? Tuhan sudah tinggalin saya, Tuhan sudah membiarkan saya. Padahal firman Tuhan udah jelas banget. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Udah jelas banget. Ada waktu Tuhan, ada areanya Tuhan, tapi ada area kita juga yang harus kita lakukan. Untuk urusan doa, pujian, penyembahan, baca Alkitab aja kita tidak mau melakukan. Makanya yang terjadi adalah kemunduran. Nah inilah yang diwanti-wanti oleh si Paulus ini. Agar supaya kita itu tidak sembrono dalam mengalami kehidupan. Ya. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jangan cari khotbah yang hanya memberkati. Berkat. Mujizat. Apalagi kalau, ayo saudara datang, sekarang banyak sekali pendeta-pendeta yang dalam arti tanda kutip kayak dukun. Sebar semuanya itu ya dengan menggunakan toolsnya itu minyak urapan. Berapa banyak itu jemaat yang maaf sekali. Karena apa toh? Ini loh, ininya itu adalah mujizat. Sampai nggak bisa lagi mendengar itu dari Tuhan atau tidak. Sampai kita tidak bisa merasakan ini, toh. Kalau kita lihat di ayat yang terakhir, karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan pada yang jahat. Ketika kekristenan kita itu mandek, kita tidak bisa melihat lagi ini ajaran Tuhan atau ajaran setan, itu nggak bisa bedain. Lebih baik kan kita tuh punya ruang doa sendiri. Kita doa sendiri itu lebih enak, saudara. Powerful. Kita minta sendiri langsung kepada Roh Kudus. Jangan pernah mengatakan, Bu, saya nggak bisa, bukan nggak bisa. Tidak mau berlatih.
Makanya pastikan dulu bahwa kita itu adalah murid. Jangan terima instan. Seberapa banyak kita tuh maunya instan. Aduh udahlah, telepon pendeta itu aja lah. Suruh dia datang ke sini. Suruh doain Kak Keti aja lah. Nah itu instan. Padahal duduk diam di dalam ruang doa itu lebih enak. Nah seringkali kita itu kesukaan ini loh. Penyebabnya kalau kita itu sukanya minum susu tanpa makanan keras. Ya seperti ini. Maunya instan. Begitu nanti kena badai kehidupan lagi, cari pendeta lagi. Instan lagi toh. Kita aja kalau makanan, coba dalam sehari-hari, kehidupan sehari-hari, kalau kita keseringan makanan-makanan yang instan, sehat tidak saudara? Ginjal rusak, jantung rusak. Yang ada kita sakit-sakitan bukan? Junk food berbahaya toh. Makanan-makanan instan berbahaya toh. Kalau sesekali oke lah ya. Tetapi kalau itu keseringan, jadinya sakit. Sama. Tubuh jiwa roh kita juga akan sakit. Jangan keseringan minum susu. Ya. Lebih banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Saya pun demikian saudara. Saya mau diperlakukan orang kayak apapun. Keadaan mau sesulit apapun. Saya masuk ke dalam ruang doa saya sendiri. Saya cuma bilang begini sama Tuhan. Tuhan, aku tahu Engkau mengasihiku. Tuhan, aku tahu bahwa Engkau ada di sini. Tuhan, izinkan aku memuliakan Engkau. Tuhan, hadirlah Engkau ya Tuhan. Aku perlu Engkau. Itu enak loh saudara. Itu sudah saya lakukan selama bertahun-tahun. Makanya seringkali saya katakan bahwa saya itu tuh sedikit sekali yang namanya doa. Saya lebih banyak memuliakan Tuhan. Itu enak. Ya, jangan keseringan minum susu. Ini waktunya untuk berubah. Ini waktunya kita itu harus pulih. Pulih gaya kehidupan kita itu loh, pulih. Amin. Dan sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sih. Ini yang saya bilang. Kalau kita itu kesukaannya minum susu terus, kita tidak tahu bagaimana caranya kita mematahkan yang namanya kuasa-kuasa gelap, kita nggak bisa. Memindahkan gunung ya nggak bisa lagi. Doa kita tidak powerful. Seberapa sering saya sudah bilang kan, kalau engkau sakit jangan buru-buru pergi ke dokter. Doa dulu, nyembah Tuhan dulu. Itu waktunya kau praktek. Memang ada hal-hal kita harus pergi ke dokter. Tapi untuk penyakit-penyakit yang sekiranya kayak demam atau sakit kepala atau seperti apa, nyembah Tuhan dulu. Tenangkan aja diri. Di dalam nama Tuhan Yesus aku percaya kuasa-Mu sempurna ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hai demam, aku perintahkan engkau tunduk atas kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Praktek. Lah untuk memiliki kualitas doa seperti ini, kalau tidak ada hubungan dengan Roh Kudus, ya tidak bisa saudara. Makanya masuklah di dalam ruang doa. Jangan ambil HP telepon pendeta. Masuklah dalam ruang doa. Sembahlah Tuhan, muliakan Tuhan. Maka doamu akan powerful. Jiwamu akan tenang. Ya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Anak kecil itu kayak apa sih? Anak kecil itu dikit-dikit ke bapaknya, dikit-dikit ke ibunya. Mewek, gak ngerti. Kalau lagi flu itu ya jangan minum es krim. Udah tahu sakit flu, masih aja hujan-hujanan. Nah, sama seperti kita. Ketika kita dikasih tahu, kita tidak pernah mau bertobat. Udah dibilangin. Kalau sudah menikah, kita ribut. Lalu satu pasangan keluar, besar kemungkinan dia jatuh dalam dosa. Seberapa banyak pasangan selingkuh karena apa? Habis ribut kabur. Dosa. Jatuhnya ke perselingkuhan. Seberapa banyak saya itu ketemu jemaat yang, kenapa kamu selingkuh? Iya bu, saya nggak cocok sama pasangan. Gampang banget ngomongnya, nggak cocok sama pasangan. Nah ini loh yang diwanti-wanti oleh si Paulus. Ketika kekristenan kita itu hanya sebatas minum susu kayak gini, alasan dibikin-bikin. Saya seperti ini bu, karena saya itu punya istri cerewetnya minta ampun.
overprotective, overthinking. Nah sama, istri juga begitu. Tidak menaruh rasa percaya kepada suami. Suka-suka kita sendiri sebagai istri nggak rapi, nggak cantik, nggak wangi. Ya pasangan hidup pasti nggak mau lah. Kalau kita sendiri itu tidak pernah mau mengubah diri kita sendiri, jangan ngomong-ngomong terus. Miliki rumah itu yang adem, tentram. Saya kemarin saudara, dengan beberapa teman-teman saya begitu ya. Ada salah satu teman saya itu ngoceh terus. Wah, ribut. Saya ini galak juga saudara. Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang kita tuh mesti berhemat. Kapan marah, kapan diem, kapan harus berhenti untuk nggak merespon, itu tuh kita harus tahu posisinya, harus tahu timingnya. Nggak semuanya tuh diblas dengan wah ngomel terus. Nggak kayak gitu loh. Miliki kemampuan. Kapan kita harus duduk diam tenang? Kapan kita harus menegur seseorang? Kapan harus calm down, tenang? Kalau kita itu pengen hidupnya itu tenang gitu ya, nggak gampang sakit-sakitan seperti itu, ngomongnya dikit aja saudara. Saya pun dengan saya punya jemaat, saya itu paling ngasih tahu sekali 2 kali. Saya akan berdoa di belakang itu tuh dengan penuh kuat. Jemaat saya nggak tahu, jemaat saya nggak tahu saya berdoa. Yang penting berubah aja. Nah, jadi miliki perubahan kehidupan. Jangan minum susu terus. Istri juga begitu. Kita ini adalah wanita tiang doa. Amin. Yang namanya tiang doa itu harus lebih kokoh, lebih kuat. Karena dia itu mengayomi keluarganya ini loh, kokoh. Jangan sampai pasangan kita itu jatuh dalam dosa, anak-anak jatuh dalam dosa. Lihat tiangnya. Kalau tiangnya kokoh, pasti keluarga aman dalam lindungan Tuhan. Makanya kualitas doa kita itu diuji justru di situ. Bukan kita menyalahkan situasi, menyalahkan pasangan. Apalagi kalau perekonomiannya lagi nggak bagus. Istri jangan menyalah-nyalahkan suami terus. Lihat kondisinya seperti apa. Doalah sama-sama. Bukan ribut terus. Orang kalau ribut terus tuh enak gak sih? Gak enak dah. Rumah gak ada kedamaian, gak ada ketentraman. Yang ada, anak akan melihat orang tua yang tidak harmonis. Anak pun akan gerah. Makanya jangan heran, anak-anak akan bertumbuh menjadi anak-anak yang kasar, memberontak, tidak bisa menjadi dewasa karena apa? Dia mencontoh orang tuanya. Oh, orang tuanya kasar. Oh, orang tuanya suka ribut. Oh, orang tuanya itu suka yang namanya perceraian. Oh, orang tua itu suka sekali yang namanya kalau habis ribut tinggalkan rumah. Di copy paste sama anak. Jadi itulah rasanya penting kita itu menjadi Kristen yang dewasa. Bukan ketika tekanan datang begitu, lalu kita ribut terus. Jadi kalau misalkan udah mulai ribut, salah satu mesti diam. Itu si tiang doa mesti diam. Tiang doa mesti masuk dalam ruang doa untuk nyembah Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Ketika tadi Tuhan aku gak sadar, Tuhan aku ngata-ngatain suamiku. Aku sampai mengutuk suamiku, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Itu yang benar. Si tiang doa ini yang minta kepada Tuhan, Tuhan tolong suamiku yang kehilangan arah. Tuhan tolong anak-anakku yang kehilangan arah. Ini si tiang doa ini yang doa. Jadi si tiang doa ini namanya tiang adalah dia lebih kuat. Dia melihat, matanya tajam, dia melihat spirit asing mana yang masuk dalam rumah tangga kita. Suatu kali saudara, saya dalam sebuah komsel begitu, saya tahu ada beberapa anak itu sedang berbohong begitu ya. Saya tahu dia sedang berbohong. Tapi saya ini kan bukan tipe orang yang kamu bohong ya, enggak. Kalau waktunya Roh Kudus untuk menyingkapkan, pasti akan terbuka dengan sendirinya.
Dan itu sering terjadi, saudara. Jadi artinya apa toh? Ini loh, si tiang doa ini ngomonglah sedikit saja. Kita lebih banyak yang namanya belajar. Amin. Jangan protes terus. Ya, kalau mau sehat jangan protes terus. Kasihilah pasangan dengan baik. Diberkati. Amin ya. Kalau sudah ribut, pasangan diem dulu. Amin ya. Praktek ya. Kalau mau rumah tangganya teduh, si tiang doa mesti banyak doa. Muji nyembah Tuhan. Amin ya. Lihat loh ya, dalam keluarga kita itu ada yang namanya pasangan dan anak-anak. Kalau kita sendiri tidak melakukan doa, pujian, penyembahan, jangan heran kalau pada akhirnya ambruk. Amin. Kalau sudah tahu pasangan selingkuh, gak usah kepo. Gak usah kepo ini perempuannya yang mana ini. Langsung saat itu juga, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, ampuni hambamu Tuhan. Yang sampai gak berdoa, sampai kecolongan ada spirit perselingkuhan. Tuhan hambamu berdoa ya Tuhan. Ini hati-hati, kalau pasangan sudah mulai berdoa, dia mengangkat tangannya di hadapan Tuhan, dahsyat. Ya gak? Dahsyat. Jadi, jangan seperti anak kecil. Amin. Ayo. Kita kuat di dalam Tuhan. Ayat berikutnya, ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Pastikan kita itu dewasa. Ya, dewasa kekristenan kita. Ketika orang merendahkan kita. Saya itu kalau direndahkan sama orang, saudara. Kalau dulu sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya itu gak mau direndahkan orang. Begitu direndahkan orang, saya pasti langsung teriak balik. Kalau ada orang sudah mulai kurang ajar sama saya akan hajar balik. Itu Kathy yang dulu. Tetapi ketika saya tahu bahwa kita itu menjadi Kristen yang harus berbuah. Kalau orang merendahkan saya diam dulu. Ketika orang sudah mulai menipu saya atau berbohong sama saya diam dulu. Saya cukup mengatakan, Tuhan aku tahu Engkau. Aku percaya kepadamu. Udah cukup itu aja. Tuhan tolong saya untuk saya bisa menjaga hati saya. Tuhan tolong saya. Cukup. Orang sabar itu besar kuasanya. Yang penting adalah kita doa, pujian, penyembahan. Biar urapan Tuhan itu turun atas kita. Itu adalah kekristenan dewasa. Nah, kalau kita mengalami sakit penyakit gak sembuh-sembuh, tanya sama Tuhan, Tuhan kau mau apa? Aku sakit ya Tuhan, engkau mau apa? Kalau Tuhan suruh kita mengampuni, ya mengampuni. Orang dewasa itu tahu. Mengampuni adalah perintah Tuhan. Kalau kita masih nego-nego, kita masih anak kecil. Anak kecil itu suka merengek. Iya Pak, dia yang pukul saya duluan. Iya Pak, dia yang iniin. Anak kecil tidak tahu bagaimana harus berbuat yang benar. Tetapi Kristen yang dewasa, dia tahu. Oh iya, mungkin saya sakit seperti ini karena saya tidak mengampuni orang lain. Oh ya, keadaan saya seperti ini karena saya memang hidupnya sembrono. Saya tidak hidup berhemat, saya suka-suka. Makanya sekarang saya mengalami perekonomian yang anjlok. Aduh Tuhan, ampuni saya, ampuni saya. Lebih banyak mengampun. Minta ampun sama Tuhan. Itu sikap rendah hati. Ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ini tadi yang saya bilang. Kita punya kemampuan untuk membedakan ini dari Tuhan atau tidak. Banyak sekali orang mengatakan pada saya, Bu, caranya mendengar suara Tuhan itu gimana sih Bu? Hubungan yang intim dengan Tuhan terlebih dahulu. Di awal doamu salah gak apa-apa. Saya pun sering seperti itu saudara. Doa itu sering kali saya salah di awal. Tapi hubungan yang dekat dengan Tuhan yang dibangun setiap hari itu akan membuat kita, oh berarti keputusan yang saya ambil kemarin salah. Ya, kita cukup mengatakan, Tuhan ampuni aku. Aku lalai dalam mendengar, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tapi aku bersyukur kepadamu. Saya pernah mengambil keputusan yang cukup salah dan fatal saudara. Saya tahu bahwa seorang hamba Tuhan saya juga manusia biasa. Tapi hubungan saya yang saya bangun dengan Tuhan yang menyebabkan saya bisa membedakan, oh ini berarti bukan dari Tuhan. Sekalipun udah habis, hancur, ya saya
mengatakan begini, Tuhan ampuni aku terlalu serakah mungkin ya. Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni Tuhan, aku gak mendengarkan Engkau. Ini mungkin nafsuku saja Tuhan, ampuni. Sekarang aku nurut ya Tuhan, gak apa-apa untuk yang hilang ini, gak apa-apa untuk yang gagal ini Tuhan. Aku percaya kepadamu, tuntunanmu dahsyat, lebih dahsyat dari ini. Jadi lebih kepada Tuhan. Keputusan salah gak apa-apa saudara. Jangan memaksakan keputusan kita itu harus di-ACC sama Tuhan. Makanya hubungan yang intim dengan Tuhan membuat telinga kita tuh peka. Oh iya, Tuhan gak suka dengan ini. Nah, ya. Jadi yang pertama adalah lamban dalam berkata-kata, cepat dalam mendengar. Lalu yang kedua adalah kita harus sudah tahu bahwa kita bukan lagi minum susu, tetapi minuman, makanan-makanan yang keras yang mendewasakan iman kita. Jadi kalau kita diproses sama Tuhan, oh puji Tuhan, haleluya. Saya pernah mengatakan begini saudara, ketika ada satu tagihan saya tuh gak bisa membayarnya, saya bilang begini, oh haleluya Tuhan, aku gak ada uang, gak apa-apa ya Tuhan, aku percaya waktu Tuhan sempurna. Kayak orang gila sih memang. Tapi saya mendeklarasikan kebesaran Tuhan di hadapan iblis. Iblis berusaha untuk intimidasi saya. Kamu ngapain sih Kathy? Kathy, kamu melayani Tuhan, tapi Tuhan gak perhatiin kok kebutuhan kamu. Makanya saya bilang, haleluya, haleluya. Tuhan pelihara saya. Aku percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan pasti tolong saya. Itu mendeklarasikan kebesaran Tuhan. Makanya pentingnya kita itu makan makanan yang keras. Diproses seperti apa? Ikutin. Orang yang berani untuk menjalani proses, ikutin. Dia akan diberikan makanan yang keras terus. Agar supaya apa? Agar supaya lambungnya nggak gampang sakit. Coba aja saudara ya. Coba aja. Saudara, tolong ya. Kalau lagi saya saat teduh untuk Ibu Silvi, kalau kita lagi saat teduh, jangan sibuk dengan minta permohonan doa. Dengarkan firman Tuhan ini, ya. Nanti akan ada masanya kok kita akan doa sama-sama. Amin, ya. Kalau lagi saat teduh begini, biasakan mendengar. Makanya ini penting banget loh. Ini baru aja dibahas. Baru aja dibahas. Kita tuh lebih banyak mendengar Tuhan bicara apa, bukan kebutuhan hidup kita. Nanti dulu, ya. Kalau kita sibuk ngetik-ngetik kebutuhan kita nggak denger tadi Kathy ngomong apa ya. Nah, nggak denger kan? Tadi Tuhan bicara apa toh? Lebih baik catat. Bikin catatan. Hari ini Tuhan ajarkan apa? Ya. Kita mau tumbuh menjadi orang yang dewasa. Amin, ya. Yang ketiga adalah kita tidak lagi makan makanan susu. Coba orang yang sakit lambung. Orang kalau sakit lambung tuh sukanya makanannya apa toh saudara? Sing lembek-lembek gitu toh. Ya, sing ringan-ringan gitu supaya apa lambungnya nggak sakit. Tapi coba orang yang sakit lambung dikasih makanan yang keras dikit aja. Aduh, sakit. Nah, makanya kalau keseringan minum susu lambungnya sakit. Sebenarnya kalau firman Tuhan itu tuh sebenarnya mendidik kita loh saudara. Kadang saya tuh kalau pas baca gitu saya tuh suka tertawa. Oh iya ya, dulu itu kalau saya tuh ngalami kelemahan tubuh, saya tuh sakit GERD berkali-kali karena saya keseringan minum susu. Sekarang saya diperhadapkan dengan proses, ada makanan yang harus saya makan keras, lambung saya jadinya sakit. Nah, waktunya berlatih. Waktunya berlatih ya, saudara. Lalu yang keempat adalah kita belajar untuk melatih kepekaan. Amin. Melatih kepekaan. Kepekaan tadi saya sudah jelaskan bagaimana caranya mendengar suara Tuhan. Kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita tahu kapan Tuhan bicara, kapan Tuhan mengajar, kapan Tuhan menegur kita tahu. Tidak semua hamba Tuhan seperti saya selalu mendengar suara Tuhan. Enggak saudara, kadang saya juga salah. Gak apa-apa. Makanya hubungan yang intim dengan Tuhan itu saudara, itu tuh betul-betul mengajarkan kepada kita yang pertama taat, yang kedua patuh, hidup takut akan Tuhan. Lalu yang keempat adalah melatih diri. Oh ini dari Tuhan. Oh ini bukan. Taat aja. Taat ya. Jadi jangan padamkan roh saudara. Jangan padamkan roh. Kapan kita padam roh? Ketika kita kecewa dengan Tuhan. Ketika kita meninggalkan saat teduh kita. Ketika tidak ada lagi pujian penyembahan di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak lagi mendengar Tuhan bicara apa. Padam.
Nah, akibat dari padamnya roh apa saudara? Kita nggak memiliki spirit. Kita nggak memiliki roh Tuhan. Namanya aja padam berarti mati toh. Kita nggak memiliki roh Tuhan. Makanya yang terjadi apa ketika kita tidak memiliki roh Tuhan? Kita mengalami kelemahan tubuh, overthinking. Lalu kita mengalami depresi yang berkepanjangan. Itu semuanya tuh akibat dari api Tuhan yang padam. Makanya penting sekali nyalakan api Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan. Persoalan kita belum selesai, nggak masalah. Nggak masalah. Ingatlah, Tuhan itu Allah penuh kasih. Kita sudah banyak belajar, Tuhan banyak menolong kita. Seberapa banyak mujizat kita terima, mujizat kesembuhan kita terima. Seberapa banyak Tuhan menolong kita. Artinya apa toh? Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan kita tetap sama. Gak mungkin saudara, ketika kita itu minta roti, Tuhan memberikan kita batu, gak mungkin toh. Ketika kita minta ikan, maka Tuhan memberikan kita ular, gak mungkin. Tuhan tidak mungkin mencelakakan kita, kecuali kita yang mencelakakan diri. Makanya jangan padamkan api. Ayo lakukan pujian penyembahan. Baca firman Tuhan. Dibaca firman Tuhannya. Orang bisa mengalami yang namanya apa? Serangan yang namanya santet, tenung, dan lain sebagainya. Karena apa? Kekosongan jiwa. Kekosongan jiwa. Roh-roh jahat itu nggak melulu tentang santet, nggak melulu tentang apa teluh atau apa sejenisnya itu, nggak melulu tentang itu loh. Intimidasi iblis berupa apa? Berupa ketakutan, kekhawatiran, tidak percaya dengan Tuhan, itu roh jahat saudara. Makanya perlu yang namanya kita roh Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Dahsyat, dahsyat. Mengalir kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Iblis tidak akan bisa pengaruhin kita. Apalagi yang namanya roh jahat, seperti tenung, teluh, apalagi santet, segala jenis macam apapun itu. Selama jiwa kita dipenuhi dengan doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, iblis tidak bisa lakukan itu. Keluarga kami adalah keluarga yang suka diserang sama okultisme saudara. Makanya saya itu suka jeli melihatnya. Detail saya bisa melihat itu. Jiwa jangan kosong. Penuhi hatimu dengan sukacita Tuhan. Ya, mengampuni. Maka kita akan penuh dengan sorak-sorainya Tuhan. Apa saja yang menjadi kegagalan kehidupan kita hari-hari ini, Tuhan katakan tetaplah bersukacita. Sekali lagi kukatakan tetaplah bersukacita. Amin. Jangan padamkan roh, ya. Jangan takut dengan segala keadaan apapun. Amin. Saya merasa saudara, sepanjang saya khotbah hari ini tadi tuh ada begitu berat. Saya tahu saudara keadaan Anda begitu berat sekarang ini. Saya bisa paham secara spirit. Anda mengalami rasa berat sekali menghadapi segala situasi. Saya tahu Anda begitu lelah saudara. It's okay, it's okay. Pagi hari ini kita akan berdoa ya. Saya merasakan secara spirit Anda begitu kebingungan, begitu ketakutan. Tapi pegang kuat. Pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, jangan minum susu terus. Karena Tuhan lagi bawa kita kepada proses kehidupan yang tidak mudah. Anda dan saya lagi dibawa Tuhan dalam masa peperangan. Peperangannya seperti apa saudara? Mengatasi rasa takut, mengatasi rasa pengen bunuh diri, mengatasi rasa pengen berhenti, mengatasi rasa frustasi yang berkepanjangan. Tuhan lagi bawa kita ke dalam peperangan itu. Amin. Ayo kita doa sama-sama. Tuhan, Engkau tahu keadaan kami. Kami mengalami situasi yang gak mudah. Jemaatmu mengalami banyak situasi yang gak mudah. Ya Roh Kudus, kami tahu bahwa Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan, jamah satu persatu dari setiap kami Tuhan. Kami gak tahu lagi harus lari kemana. Kami gak tahu lagi kekuatannya dari mana. Tapi kami mau datang kepada Engkau. Kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami. Ya Roh Kudus, berikan kami kekuatan. Ya Roh Kudus,
Berikan kami kuasa-Mu, agar supaya kami bisa melewati hari-hari kami. Nggak terasa ya Tuhan, kami sudah memasuki bulan yang ke-7 di tahun 2024. Kami tahu nggak gampang Tuhan memasuki tahun ini. Tapi Tuhan, berikan kekuatan baru. Ada fresh anointing turun atas setiap kami ya Tuhan. Setiap ketakutan, setiap kekhawatiran kehidupan kami taruh di atas keribat-Mu. Ya Roh Kudus, ambil alih segala jemaat-Mu yang mengalami ketakutan pagi hari ini ya Tuhan. Ketidakberdayaan, Kau diberikan kekuatan baru dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Aku melepaskan ketenangan dalam nama Tuhan Yesus. Aku melepaskan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap jiwa demi jiwa mengalami ketenangan pagi hari ini, mengalami kekuatan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Ambil alih ya Tuhan, ambil alih kehidupan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, mereka yang terbeban dengan hutang piutang, koralarabaya sikarlaraba, angkat tanganmu saudara. Engkau yang terikat dengan hutang piutang, koralarabaya sikarlaraba. Tuhan, biarlah di waktu-waktu yang susah seperti ini ya Tuhan. Ini sudah awal baru dan ini awal bulan baru Tuhan, dan kami gak tahu lagi harus bayar hutang seperti apa. Tolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terus sempurnakan ya Tuhan. Kami gak tahu ya Tuhan bagaimana kami harus bayar hutang, tapi kami percaya kepada-Mu. Ada pintu-pintu berkat Tuhan terbuka pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pertolongan Tuhan yang dahsyat. Ada pertolongan secara tiba-tiba Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tetap terus berharap kepada Tuhan saudara. Engkau yang memiliki hutang piutang, yang terikat dengan segala macam pinjaman, tetap posisikan diri sebagai murid Tuhan yang terus mendengar Tuhan. Jangan ambil utang lagi. Tuhan katakan bagi hari ini, ketika engkau terlilit utang, jangan berhutang lagi. Tuhan katakan, belajar untuk bisa pegang kuat bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Pegang kuat itu. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang mengangkat tangan ini ya Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang memelihara hidup kami, Engkau Tuhan Allah yang melindungi kami. Engkau tidak akan membiarkan kami dan tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya jalan keluar Tuhan berikan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa-Mu. Biarlah teduh dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pulih setiap hati yang terluka dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kelemahan tubuh, engkau yang mengalami kelemahan tubuh saudara, angkat tanganmu. Mengalir kuasa-Mu ya Tuhan. Mengalir kuasa-Mu ya Tuhan. Setiap jemaatku yang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan. Oh, yang susah tidur ya Tuhan, yang gak bisa fokus ya Tuhan. Berbelas kasihan-Mu turun ya Tuhan. Untuk anak-Mu ya Tuhan Yesus yang mengalami kelemahan tubuh, aku lepaskan sukacita Tuhan turun dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita Tuhan turun, memenuhi setiap kami. Segala bentuk kekhawatiran, aku mengikat Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan gantikan dengan sukacita Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagari rumah kami ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Saudara, Tuhan ingatkan kepada saya pagi hari ini, yang punya minyak urapan, rumah diurapi ya. Rumah diurapi. Saya juga setelah ini rumah akan saya urapi. Kenapa rumah harus diurapi saudara? Perlindungan Tuhan dahsyat. Tuhan akan memberkati keluarga kita, rumah di tempat tinggal kita. Bahkan Tuhan akan memberkati bisnis usahamu. Tokomu urapi. Ya. Apa saja yang kita kerjakan urapi. Mobil, kendaraan, apa saja binatang peliharaan urapi. Biar Tuhan Allah memagari setiap keluarga kita dari serangan-serangan si jahat. Apa saja, termasuk maut. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, anak-anak-Mu yang memiliki minyak urapan bagi hari ini, Tuhan akan mengurapi rumah-rumah mereka, termasuk hamba-Mu. Tuhan, pagari keluarga kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Pagari kami semua dengan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Minyak urapan adalah simbol darah Kristus. Kami percaya kepada-Mu, Kau amankan kami semua ya Tuhan. Perlindungan Tuhan dahsyat atas setiap kami. Kami menolak segala serangan balik si iblis. Kami menolak segala bentuk serangan-serangan dalam bentuk apapun. Segala tenung, sihir, segala bentuk santet, apa saja yang dikirimkan oleh si jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengikat setiap roh jahat ini.
Aku membuangnya dalam nama Tuhan Yesus. Itu tidak akan pernah terjadi dalam keluarga kami dan semua yang bertalian darah dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembunyikan kami semua oleh kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Terima kasih, kami diampuni, kami dikasihi, kami dihargai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami berharga di mata-Mu. Terima kasih, mari saudara ucap syukur sama Tuhan. Bilang terima kasih sama Tuhan. Ucap syukur atas segala kebaikannya. Kita ada sampai hari ini oleh karena kemurahan-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus segala kesalahan kami, dosa kami ya Tuhan. Bahkan kutuk keturunan, kutuk dari moyang kami dilepaskan oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menang hari ini. Kami mengalami kelepasan hari ini Tuhan. Sukacita Tuhan turun memenuhi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memenuhi kita semua bagi hari ini. Apa saja yang kita kerjakan atas perkenanan Tuhan, itu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Perlindungan Tuhan dahsyat, keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Engkau dan aku akan senantiasa ditutup bungkus oleh kuasa darah-Nya. Kita aman dalam lindungan Tuhan. Berkat yang baru turun memenuhi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dahsyat. Selamat beraktivitas. Jangan lupa ya, yang punya urapan sambil nyanyi kumenang, urapi rumah ya. Mulai dari pagar depan, semua kendaraan, kalau punya binatang peliharaan boleh ya. Semua pintu, jendela diurapi ya. Ya, diurapi. Oleh darah anak domba. Sambil nyanyi ya, sambil nyanyi. Oke, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, sampai ketemu besok pagi ya.